Kalau lihat desain cover yang ada di sini tuh sekilas kayak keinget Blue Dragon atau mungkin malah Dragon Ball ya. Padahal ini adalah komik pendahulu dari Dragon Ball, guys. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bukbes. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Kali ini Bang Dar bakalan review komik Jepang atau komik manga ya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah komik berjudul Dr. Slump, karyanya Akira Toriyama ya, yang bikin komik Dragon Ball dan lain-lain. Kenapa bisa lain-lain Bang Dar? Karena memang Akira Toriyama itu tuh bikin komik yang lumayan banyak banget ya. Kalian bisa cek itu atau cari-cari sendiri di internet. Dan ini adalah salah satunya yang terbit di Indonesia. Bang Dar sendiri sampai sekarang masih sangat pengen banget beli komik Dragon Ball, cuma karena komik Dragon Ball itu harus beli set, ya udah makanya belum kelakon atau belum tersampaikan buat beli komik Dragon Ball gitu teman-teman semua ya. Nah, karena berhubung komik ini tuh diterbitin sama Alex Media Komputindo ya, sama-sama penggemar dari mangakanya Akira Toriyama, ya udah Bang Dar beli komiknya beberapa bulan yang lalu. Udah lumayan lama sih ya. Nah, komik ini sendiri merupakan pendahulu dari komik Dragon Ball, karena komik Dragon Ball itu tuh pertama kali muncul di tahun 1984 sampai tahun 1995. Sedangkan untuk komik Dr. Slump ini tuh juga masuk di Weekly Shonen Jump pada tahun 1980 hingga 1984 ya. Jadi selama 4 tahun dan dengan total 236 chapter. Dari 236 chapter itu kemudian dibundel menjadi 18 tankobon atau 18 volume ya. Itu yang edisi paling awal ya teman-teman semua, yang komiknya mungkin agak tipis. Kemudian komik ini tuh dirilis lagi ya dengan versi Aizuban sebanyak 9 volume pada tahun 1990. Kemudian komik ini tuh dirilis lagi dalam versi Bunkoban sebanyak 9 volume pada tahun 1995 dan dirilis lagi dalam versi Kanzeban sebanyak 15 volume pada tahun 2006. Nah, untuk versi Indonesia ini tuh masuknya ke versi mana, Bang? Untuk versi Indonesia ini tuh masuknya ke yang Pocket Edition ya, atau yang Bunkoban, yang nantinya bakal ada 9 volume aja teman-teman semua ya. Oke, nah komik ini tuh menceritakan tentang apa sih? Nah, komik ini tuh menceritakan tentang kehidupan petualangan lucu ya dari robot kecil bernama Arale gitu ya, atau Aral Norimaki gitu teman-teman semua ya. Dia tuh seorang robot yang diciptakan oleh Senbei Norimaki, seorang dokter gitu ya, dokter yang pinter banget. Dia tuh bisa bikin apapun gitu ya, dan dokternya pun juga lumayan unik dan lumayan bikin ngakak gitu. Nah, setting di tempat ini tuh berada di Penguin Village ya, dimana di situ tuh dia kayak hidup berdampingan ya. Memang ada manusia, tapi juga ada kayak nanti robot-robot ciptaannya si dokter itu gitu ya teman-teman semua. Ceritanya sendiri menurut Bang Dar modelnya kayak slice of life gitu ya. Jadi modelnya memang kayak ceritain kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau kalian mau baca dari volume manapun, menurut Bang Dar sih bisa dinikmati gitu teman-teman semua ya. Oke. Dan untuk komik ini versi cetaknya itu kalian bisa lihat covernya dibekali dengan cover glossy ya, yang modelnya kayak biasa gitu, tapi terkesan kayak gimana ya, kayak keren gitu menurut Bang Dar, walaupun cuma glossy ya, terkesan kayak lux gitu ya. Nah, di sini ada judulnya dan ada subjudulnya juga. Dr. Senbei Norimaki menciptakan robot dengan sosok anak perempuan bernama Arale. Dan kalau kalian lihat di sini, ini udah pasti masuk ke komik serial ya. Ini volume 1 teman-teman semua ya. Dan di bagian samping kalian bisa lihat sendiri, ini mantep banget kalau ditata di rak karena ini tuh lumayan tebel banget. Dan menurut Bang Dar ini tuh tulisannya juga oke banget ya. Terkesan kayak kokoh gitu ya. Kokoh dan mantep gitu. Logonya Alex cuma kecil, ada gambar mininya, Dr. Slumpnya lumayan gede ya. Dan di bagian belakang kalian bisa lihat sendiri ada sedikit sinopsisnya. Bang Dar nggak usah baca ya, atau kalian mungkin mau baca. Aral Norimaki, robot humanoid yang diciptakan oleh Senbei Norimaki. Keduanya segera pergi ke dunia luar agar tidak dikenali sebagai android. Ikuti kisah rahasia kelahiran Aral dalam episode kelahiran Aral dalam 25 episode lainnya. Akira Toriyama. Nah, ini dia detailnya. Komik ini tuh masuknya ke demografinya komik cowok ya, atau boys komik, karena memang dari Jepangnya sana masuk ke shonen ya. Walaupun komik shonen, tapi komik ini tuh juga memenangkan penghargaan Shogakukan Manga Awards ya untuk kategori shonen dan shoujo pada tahun 1981. Wow, mantap banget. Dan untuk ratingnya sendiri ini masuk ke remaja 15 plus ya. Kenapa dimasukin ke 15 plus Bang Dar? Nggak dimasukin ke remaja ke bawah aja? Karena walaupun ceritanya tuh terkesan kayak untuk anak-anak gitu ya, tapi ada bagian yang kayak agak berbau dewasa dikit gitu ya, walaupun dewasanya tuh dikemas dengan humor dan nggak ke arah aneh-aneh gitu teman-teman semua ya. Dan untuk harganya sendiri di Pulau Jawa dibanderol dengan harga 75.000,
kalian bisa dapat harga lebih murah kalau beli online ya teman-teman semua. Nanti kalau kalian pengen beli ya silahkan cek link yang Bang Dar taruh di deskripsi ya. Oke, kembali ke bagian awal. Komik ini tuh dibekali dengan kertas book paper ya. Book papernya menurut Bang Dar juga oke. Di sini nggak ada halaman warnanya, jadi semuanya full hitam putih ya. Dan udah jelas berarti komik itu masuk ke cetakan premium. Untuk ukuran komiknya sendiri, dimensinya, lebar ke sampingnya ini tuh 12,2. Untuk tingginya, atas bawahnya 18 cm ya teman-teman semua. Dan untuk tebalnya ini tuh sekitar 2,1 cm. Jadi memang tebel banget ya. Kalau dibandingin tebalnya sama komik Tommy ya, ini hampir-hampir mirip ya teman-teman semua. Dan untuk ukurannya juga tingginya sama, cuma lebarnya masih lebar yang Tommy gitu ya. Sekilas memang kayak lebih gede atau lebih lebar dari komik ukuran premium LX lainnya ya. Tapi sebenarnya sama ya. Kalau Bang Dar bandingin sama komik ini Dr. Stone ya teman-teman semua, ini tuh sebenarnya hampir sama, cuma ini kalau kalian lihat cuma lebaran dikit aja ya, mungkin 2 atau 1 cm itu teman-teman semua ya. Oke, nah karena ini tuh komik Jepang atau komik manga, udah pasti komik ini tuh arah bacanya dari kanan ke kiri. Kemudian untuk genrenya komik ini tuh masuk ke komik sci-fi gitu ya, karena memang temanya tentang robot-robot gitu dan teknologi gitu ya, dan juga pasti masuk ke komedi. Nah, komik ini tuh punya subgenre khusus ya, masuknya ke sci-fi komedi gitu teman-teman semua ya. Yakni subgenre dari sci-fi itu tadi yang memang dimana penceritaannya tuh tentang kayak kehidupan robot gitu ya, kehidupan yang berbau sci-fi tapi itu dikemas dalam humor gitu ya teman-teman semua. Kemudian di sini juga masuk ke slice of life karena kayak menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya si Aral ini ya. Dan pastinya juga ada tema school life-nya juga karena si robot ini tuh juga sekolah gitu ya. Ceritanya menurut Bang Dar sih, kalau buat kalian yang penggemar komik-komik humor ya menurut Bang Dar oke lah ya. Tapi buat kalian yang mungkin tipe orang yang suka dengan komik-komik aksi, thriller dan lain-lain, kalau baca komik ini mungkin agak bosen ya menurut Bang Dar ya. Tapi kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing sih ya. Kalau kalian tuh tipe orang yang mungkin menerima all genre dari semua komik, ya mungkin mau baca komik apapun ya enak-enak aja. Karena menurut Bang Dar ini komiknya juga nggak terlalu ngebosenin ya. Cuma itu komik ini tuh memang ranahnya tuh relax gitu ya. Baca ini tuh nggak ada hike-hike-nya sama sekali, nggak ada beban, nggak ada problematika dan lain-lain. Oke, kita langsung buka aja komiknya. Dan ini dia bagian awalnya. Nah, di sini ada daftar kontennya. Dan lumayan bikin kaget juga. Dimana kalau konten itu biasanya cuma sedikit beberapa chapter ya. Di sini chapternya sampai makan 2 halaman atau 2 page ya. Ini dia. Nih, kalau bisa lihat sendiri ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut buka. Nah, ini dia. Kalau lihat gambar yang di bagian depan di sini tuh kayaknya ini bakalan masuk ke komik dengan style realism gitu ya. Padahal ini tuh cuma gambar cover page gitu ya, atau cover chapter. Setelah masuk ke sini gambarnya jadi kartun gitu teman-teman semua ya. Nah, ini dia. Dan di sini ada nomor halamannya ya. Semuanya ada nomor halamannya. Jadi ini tuh LX Media nyetak komik ini tuh lumayan oke banget, dan Bang Dar suka kalau ada nomor halamannya. Nomor halamannya pun juga lumayan banyak. Nah, untuk total halamannya ada berapa? Ada 384 halaman ya. Jadi hampir 400 ya. Nah, ini kalian bisa lihat Dr. Slump Pocket Edition 1980 Bird Studio. Nah, untuk edisi Indonesia pertama kali diterbitin sama LX tahun 2022. Memang komik ini tuh diterbitin tahun lalu ya. Oke, untuk ceritanya tadi Bang Dar udah kupas sedikit ya. Kemudian untuk artworknya kayak gimana, tadi Bang Dar udah jelasin. Ini komik stylenya kartun ya. Dan panelnya juga gampang banget karena kalau komik ada ranah slice of life-nya, ada humornya. Ya pasti panelnya nggak bakal nyeleneh-nyeleneh ya, cuma simple aja karena yang menuntut atau pengen membuat pembaca tuh nyaman ya, simple gitu aja. Nah, kotak-kotak seperti ini, nah banyak bagian-bagian lucunya seperti ini ya teman-teman semua. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ekspresi yang ada di sini tuh kayak kalian lihat-lihat apa ya, mirip-mirip komik One Piece ya, dimana kalau Luffy atau Sanji mungkin ekspresinya digambarin matanya keluar, kemudian mulutnya lebar ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena memang Eiichiro Oda sendiri memang terinspirasi dari Akira Toriyama. Akira Toriyama tuh memang menginspirasi banyak komikus-komikus di Jepang sana ya teman-teman semua. Oke, kita lihat artworknya lagi. Ini dia. Nah, komiknya ini tuh satu halaman bener-bener padat banget ya. Bahkan kalau kalian hitung, nah ini ada beberapa panel kan, ya. Bahkan tulisannya pun juga lumayan banyak. Jujur aja Bang Dar baca ini tuh lumayan agak lama ya.
Dan Bang Dar sempat berhenti di beberapa halaman. Bang Dar lanjut di kemudian hari ya. Nggak biasanya kalau kita baca komik action kan biasanya satu kali baca ya. Tapi kalau baca komik ini tuh kayak lumayan agak bosen, jujur aja Bang Dar agak bosen ya, karena memang komik ini tuh full komedi gitu teman-teman semua. Makanya tadi Bang Dar bilang buat kalian yang suka dengan komik-komik humor, komik ringan ya pasti cocok nih komik buat kalian. Tapi kalau kalian yang suka komik dengan action, walaupun ada bumbu komedinya atau tidak, kalau kalian nemu komik seperti ini ya, nantinya pasti kalian kalaupun suka pasti agak bosenan dikit gitu ya teman-teman semua. Nah ini dia. Oke. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman semua untuk review dari komik Dr. Slump ini. Dan komik ini tuh selain mendapatkan penghargaan yang tadi Bang Dar sebutin, komik ini tuh juga pernah ada anime TV seriesnya ya pada tahun 1981 hingga 1986. Kemudian di remake lagi di tahun 1997 sampai 1999. Komik ini tuh juga ada novelnya, adaptasi novelnya, diadaptasi ke dalam game dan juga adaptasi film animasi gitu teman-teman semua ya. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk ceritanya menurut Bang Dar lumayan ya. Bang Dar kasih nilai 7 aja ya. Karena Bang Dar untuk komik yang full komedi seperti ini tuh sebenarnya seneng, tapi Bang Dar agak bosen ya. Dan nggak bisa kita baca dalam sekali baca, atau nggak bisa kita baca dengan kita yang mungkin keburu-keburu pengen kemana gitu ya. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu buat baca komik ini ya. Kemudian untuk artworknya, karena ini tuh komik kartun, menurut Bang Dar juga Bang Dar kasih 7 aja ya teman-teman semua. Dan untuk keunikannya, Bang Dar juga kasih 7 aja teman-teman semua ya. Oke, kira-kira seperti ini. Buat kalian yang suka komik model komedi, silahkan beli komiknya. Dan menurut Bang Dar, komik ini tuh layak banget buat dikoleksi jika kalian memang kolektor ya. Bang Dar garis bawahi lagi, bukan pembaca ya, tapi kolektor. Kalau untuk pembaca tadi Bang Dar udah sebutin ya. Kalau untuk pembaca ya silahkan nyesuaiin sesuai genre yang tadi Bang Dar sebutin. Kalau untuk kolektor ya silahkan dibeli. Karena komik ini tuh udah dicetak sama Alex Media Komputindo dalam cetakan yang bagus banget ya. Bahkan ini tuh bakalan menarik banget kalau dipajang di rak ya. Oke, sampai jumpa lagi. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan silahkan omong aja di kolom komentar. Gue Dar pamit dulu. Salam Book Sports. Bye.